Halo semua, apa kabar hari ini? Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memberitahu kalian penjelasan mengenai luka bakar dan bagaimana cara penanganannya. Yuk kita simak. Jadi, sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu luka bakar? Nah, luka bakar itu sendiri adalah suatu bentuk kerusakan dan kehilangan jaringan yang dikarenakan kontak dengan sumber panas seperti api, benda atau air panas, listrik, bahan kimia, maupun radiasi. Luka bakar dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah luka bakar ringan, yang kedua luka bakar sedang, yang ketiga itu merupakan luka bakar yang sangat serius. Yang pertama merupakan luka bakar ringan atau biasa disebut dengan luka bakar derajat 1, yang merupakan luka bakar ini mengenai epidermis ditandai dengan kemerahan dan sedikit nyeri. Luka bakar ini dapat sembuh dengan sendirinya loh. Yang kedua, luka bakar sedang, yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu luka bakar sedang dangkal atau derajat 2A yang mengenai epidermis hingga atas dermis, yang ditandai dengan muncul bula atau gelembung di permukaan kulit, terasa nyeri dan dapat sembuh sendiri selama 10-14 hari. Kemudian, luka bakar sedang dalam atau derajat 2B yang mengenai lebih dalam dari kulit, ditandai dengan muncul bula atau gelembung di permukaan kulit, terasa sangat nyeri dan sembuh lebih lama sekitar 1 bulan lebih, disertai parut dan bekas luka. Nah, yang ketiga merupakan luka bakar yang sangat serius, biasanya disebut dengan luka bakar derajat 3. Luka ini mengenai lapisan subkutis, otot, dan tulang, dengan tanda tidak ada bula, kulit berwarna abu-abu dan pucat serta tidak terasa nyeri. Untuk pertolongan pertama pada luka bakar, yang pertama, kita tidak boleh panik dan segera jauhkan diri dari sumber panas. Lalu, dinginkan bagian tubuh yang mengalami luka bakar dengan air mengalir selama 10 hingga 20 menit. Jangan menggunakan es atau odol karena dapat mengiritasi kulit. Selanjutnya, dapat diberikan salep pelembab yang mengandung lidah buaya pada luka bakar. Amati luka bakar. Jika ditemukan gelembung pada luka bakar, maka segera bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Jika dalam observasi sendiri ditemukan rasa sakit pada luka bakar, dapat mengkonsumsi obat anti nyeri seperti parasetamol. Kesembuhan luka bakar bergantung pada tata laksana awal yang dilakukan. Untuk keadaan emergensi atau berbahaya, pasien bisa langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat oleh tenaga medis. Lalu gimana sih caranya kita menangani dan mengobati luka bakar kalau kita menggunakan obat konvensional atau obat dari zat kimia ya? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, yang pertama adalah penanganan luka bakar derajat 1, di mana untuk pertolongan pertamanya dapat dilakukan dengan meletakkan kulit yang terkena luka bakar di bawah aliran air bersih. Kemudian untuk obatnya itu bisa diberikan salep antibiotik loh, misalnya salep citracin untuk luka bakar ringan. Kemudian bisa juga dengan salep silver sulfadiazin yang diberikan pada luka bakar akibat percikan minyak panas loh. Nah, kalau luka bakar derajat 2 itu harus segera dibawa ke dokter ya, agar mendapatkan penanganan medis, yakni dibersihkannya luka dengan NaCl, kemudian diberikan perban luka dan ditutup dengan perban steril dan dipantau selama 1 minggu. Biasanya juga diberikan salep seperti salep silver sulfadiazin maupun antibiotik dan pereda nyeri. Dan yang terakhir adalah luka bakar derajat 3, di mana itu memang harus memerlukan perawatan di rumah sakit yang ditangani oleh tenaga medis itu langsung. Di mana untuk penyembuhannya itu bisa diberikan obat salep antibiotik, misalnya salep silver sulfadiazin, kemudian diberikan pereda nyeri dan diberikan obat-obat untuk mencegah suatu reaksi alergi dan peradangan dengan pemantauan lebih lanjut ya. Jadi kalau udah terkena luka bakar derajat 3 harus segera ke rumah sakit, oke? Nah,
Selain obat-obatan di atas, luka bakar juga dapat diobati dengan beberapa bahan herbal loh teman-teman. Pengobatan herbal ini dapat digunakan pada beberapa luka bakar yang tergolong ringan maupun digunakan pada fase pemulihan setelah diterapi dengan obat-obatan konvensional atau yang biasa kita kenal dengan nama obat-obatan modern. Yuk kita simak apa aja sih obat-obatan tradisional atau bahan herbal yang dapat kita gunakan. Bahan herbal yang pertama dapat kita gunakan adalah lidah buaya. Jadi, penggunaan lidah buaya ini dapat dilakukan dengan cara mengoleskan bagian daun yang berlendir pada luka yang sudah bersih hingga lendir menutupi seluruh bagian luka. Nah, teman-teman juga harus tahu, di dalam lidah buaya ini terdapat kandungan senyawa tanin, di mana senyawa ini akan bekerja sebagai antibakteri yang dapat membantu mempercepat proses pengeringan luka bakar. Adapun beberapa jenis luka yang dapat disembuhkan oleh lidah buaya adalah luka bakar yang terkena panas, seperti terkena percikan minyak atau terkena percikan api. Kemudian ada luka bakar derajat 2, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah luka bakar dengan ketebalan penuh. Bahan herbal selanjutnya yang dapat kita gunakan adalah madu. Jadi teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya madu? Kandungan nutrisi dan vitamin pada madu dipercaya dapat mempercepat penyembuhan luka bakar dan menghambat pertumbuhan bakteri yang mungkin akan timbul karena adanya luka bakar. Nah, untuk penggunaan madu pada luka bakar ini sangat mudah loh teman-teman. Jadi, kita hanya perlu mencuci luka bakar hingga bersih. Kemudian kita bisa mengoleskan madu pada luka bakar dan setelah itu tunggu hingga mengering. Untuk luka bakar yang dapat diobati dengan madu adalah luka bakar yang diakibatkan karena panas seperti terkena percikan minyak atau terkena percikan api. Kemudian, bahan herbal selanjutnya yang dapat kita gunakan adalah kunyit. Jadi, dikutip dari beberapa penelitian, kunyit dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar derajat 2 dan luka bakar dengan ketebalan sebagian. Nah, di dalam kunyit ini terdapat senyawa kurkumin yang dipercaya dapat mempercepat penyembuhan luka bakar. Untuk penggunaan kunyit sebagai pengobatan luka bakar ini juga cukup sederhana loh teman-teman. Jadi, teman-teman hanya perlu mencampurkan kunyit bubuk dengan susu, kemudian diaduk hingga berbentuk seperti bubur, dan setelah itu dioleskan secara merata pada luka bakar. Setelah itu, teman-teman hanya perlu menunggu hingga mengering, dan kemudian teman-teman bisa membilas dengan air bersih. Bahan selanjutnya adalah getah buah pepaya. Teman-teman pasti heran kan, bagaimana sih getah buah pepaya menyembuhkan luka bakar? Jadi, kandungan dalam getah buah pepaya ini yang dapat menyembuhkan luka bakar adalah enzim papain. Enzim ini mampu mengurangi kerusakan jaringan yang disebabkan oleh luka bakar. Jadi secara tidak langsung, getah buah pepaya ini dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka bakar. Penggunaan getah buah pepaya ini sangat sederhana loh teman-teman. Jadi, getah buah pepaya hanya perlu dioleskan pada luka bakar, setelah itu didiamkan hingga mengering. Adapun luka bakar yang dapat disembuhkan oleh getah buah pepaya adalah luka bakar yang diakibatkan karena panas seperti terkena percikan minyak ataupun terkena percikan api. Bahan herbal kita yang terakhir adalah teh hijau dan teh hitam. Teman-teman pasti sudah sering kan mengkonsumsi teh hijau dan juga teh hitam? Jangan heran teman-teman, di dalam kedua teh ini terdapat kandungan senyawa polifenol dan juga asam tanat, di mana dalam proses penyembuhan luka bakar, kedua senyawa ini berperan sebagai penarik panas dan juga sebagai antioksidan yang dapat mempercepat penyembuhan luka bakar. Nah, untuk penggunaan kedua teh ini juga sangat sederhana teman-teman.
Kita hanya perlu meletakkan 2 hingga 3 kantung teh dingin dan juga basah pada luka bakar, kemudian dililitkan dengan kain kasa dengan tujuan agar kantung teh tidak mudah lepas. Selanjutnya, untuk jenis luka bakar yang dapat kita sembuhkan dengan kedua kantung teh ini adalah luka bakar karena panas dan juga luka bakar derajat 2 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.